Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kembali perjalanan Adi Gunagama dan istrinya Dewi dalam cerita yang berjudul Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal episode ke-7. Cerita ini ditulis oleh QWERTY. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari channel ini. Di episode sebelumnya, sesampainya di Rawatilas dan juga Telaga Cindek, sebelum memasuki Leuweung Awi Kolot, Gama dan Budi dipertontonkan sebuah kenyataan dari apa yang masing-masing mereka lihat. Apalagi tiba-tiba, lelaki tua yang pernah Gama dan Budi ancam di rumah sakit malah menemukan persembunyian Gama dan Budi untuk melihat bagaimana ritual yang dilakukan oleh Ibu Rohma. Apalagi, Ibu Rohma sudah bersama Alda dan nenek tua yang kemungkinan mempunyai nama Nipia, lelembut dari Awi Kolot. Akankah Budi selamat? Atau pertarungan yang selama ini Ki Dudui hindari akan terjadi malam ini di dekat Rawatilas? Lalu bagaimana keadaan Alda dan juga Dewi di rumahnya yang sudah dijaga oleh Ki Dudui dan Mang Idip? Untuk itu, mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Lelembut Peminta Tumbal, episode ke-7. Dengan sangat cepat, Budi mengeluarkan pisau tajam dari belakang pinggangnya dan melepaskan lilitan kain hitam tanpa menghiraukan perkataanku. Pisau itu diarahkan pada bagian betis Bah Iwan dan menyayatnya beberapa kali, sehingga Bah Iwan tertunduk di hadapan Budi yang masih berusaha bangun. Bah Iwan melihat ke arahku, kemudian perlahan kepalanya bergerak ke arah Budi sambil tersenyum, sama sekali tanpa mengeluarkan suara kesakitan. "Bud, jangan! Bukan ini, jangan!" ucapku sambil mengatur napas yang belum tenang. "Sialan!" bentak Budi, langsung memegang kepala Bah Iwan dan langsung pisau tajamnya itu mengelilingi bagian leher Bah Iwan dengan cepat. "Pantas saja tidak mengeluarkan darah, Bud. Jelmaan lelembut dari Leuweung Awi Kolot," ucapku perlahan, karena ketika dalam kegelapan malam dan angin yang semakin bertambah kencang, wujud Bah Iwan menghilang begitu saja. "Kaget aku, Gam. Masalahnya baru pertama kali terkena tipu muslihat makhluk seperti itu. Lumayan berbahaya. Bisa mengecoh kita dia," ucap Budi sangat kesal sambil kembali tengkurap. Aku yang sudah perlahan tenang melihat kembali ke arah di mana Alda, Bu Rohma, dan seorang nenek tua yang dari tadi seperti sedang berbicara serius di tepi Rawatiwas. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba Alda ditarik paksa oleh Sobar dan dua orang lelaki yang membantunya. Langsung diikuti oleh langkah Bu Rohma setelah nenek tua itu menunjuk ke arah persembunyian aku dan Budi. "Bahaya, Gam. Nenek tua itu melihat keberadaan kita," ucap Budi sangat panik. "Alda sudah tidak sadar, Bud. Lihat saja jiwanya sudah tidak utuh. Dari cara jalannya juga bukan seperti manusia normal," ucapku perlahan sambil menyadari Meong Hideng sudah bergerak perlahan dan kini berdiam di dekat tanganku. Walaupun keberadaanku sudah yakin diketahui nenek tua yang aku yakini bernama Nipia, namun tetap saja aku belum bergerak sama sekali, ingin melihat kemana perginya nenek itu. Karena Bu Rohma sudah berjalan paling belakang kembali masuk ke dalam Leuweung Awi Kolot. "Pantas Ki Dudui bilang paling bahaya. Lihat, Bud," ucapku dibuat tidak percaya. Di atas air Rawatiwas sudah mengambang bangkai-bangkai kambing tanpa kepala. Sudah muncul dua ekor buaya sangat hitam pekat berukuran besar. Perwujudan dari sosok penunggu Rawatiwas menjemput nenek tua. "Apa sekarang saja, Gam?"
Ucap Budi sambil berjongkok, masih memegang pisau tajam dan kain hitamnya. Jangan, bukan itu tujuan kita malam ini. Jawabku sambil perlahan jongkok dengan cepat, menahan pundak Budi. Tiba-tiba angin sangat kencang muncul begitu saja, lebih kencang dari sebelumnya, membuat pepohonan di sekitar rawa tiwas dan Talaga Cindek ikut bergerak terkena hempasan angin. Diikuti suara bambu-bambu bergesekan sangat kencang, hanya warna air dari rawa tiwas saja yang sudah bercampur dari darah yang kini aku lihat dengan Budi. Gam, bawa aku masuk ke Leuweung Awi Kolot. Aku penasaran, jalan yang membawa Rohmah dan anaknya itu sampai ke rawa ini. Ucap Budi setelah memperhatikan sekitar. Belum sempat aku menjawab ucapan Budi. Kucing hitam yang barusan masih di sebelahku dengan terpincang-pincang, berjalan begitu saja menjauh ke arah Leuweung Awi Kolot. Sebentar, aku hubungi dulu Mang Idim. Baiknya malam ini kita harus melakukan apa? Jawabku sambil mengeluarkan handphone di dalam saku celana. Beberapa kali panggilan tidak diterima oleh Mang Idim. Begitu juga pada nomor Dewi dan Mang Tahrim. Bahkan sampai ke nomor Teh Anggit sama sekali tidak ada jawaban. Membuatku sedikit cemas. Apalagi Budi sudah beberapa kali berjalan ke depan dan kembali ke arahku. Gimana Gam? Tanya Budi terlihat sudah sangat penasaran pada isi Leuweung Awi Kolot. Baru saja aku akan menjawab ucapan Budi. Tiba-tiba panggilan masuk ke dalam handphone dari Mang Idim. Assalamualaikum Mang. Ucapku berusaha lebih tenang. Ini kakek Gama. Keadaan rumah jauh lebih aman dari malam sebelumnya. Bagaimana di situ? Tanya Ki Dudui dengan suara khasnya. Segera aku menjelaskan kejadian barusan kepada Ki Dudui, termasuk Alda dan Bu Rohmah yang hanya bertemu dengan nenek tua di tepi rawa tiwas. Lengkap dengan kejadian makhluk dari Leuweung Awi Kolot yang menjelma jadi Bah Iwan. Sudah tanggung, masuk saja. Alda pasti kondisinya semakin parah. Dan Bu Rohmah pasti sangat kesal. Ritual yang seharusnya sudah memberikan sesajen, gagal malam ini. Harusnya ada jalan menuju rumah Bu Rohmah dari dalam leuweung itu, Gam. Kakek bermalam di rumah ini sampai kamu kembali. Ucap Ki Dudui menjelaskan dengan perlahan. Membuatku langsung paham dengan semua perkataannya. Apalagi aku merasa tenang, keadaan rumah pasti bisa terkendali malam ini. Bud, apa yang kamu ketahui dari warga sekitar soal leuweung itu? Ucapku sambil berdiri setelah Ki Dudui mematikan telepon. Leuweung biasa saja, Gam. Tapi setelah bertahun-tahun ke belakang, sudah jarang dilalui siapapun, karena sebagian sudah menjadi milik Rohmah. Sisanya banyak kejadian yang ditampakkan para penghuni leuweung itu. Apalagi beberapa tahun ke belakang setelah Bapak Alda meninggal. Yang aku tahu dan dengar hanya itu, Gam. Jawab Budi, terus saja matanya berkeliling, memastikan keadaan di sekitar. Setelah berusaha meyakinkan diriku, dan terbayang keadaan Alda juga suaminya, yang pasti sedang kebingungan, juga harus segera menuntaskan perjalanan malam ini. Membuat aku dan Budi perlahan berjalan semakin menanjak untuk menuju Leuweung Awi Kolot. Sudah tanggung, Bud. Aku yakin Bu Rohmah juga bukan tanpa alasan seperti itu. Ucapku tiba-tiba mengikuti langkah Budi yang sudah kembali menggendong tas pancingannya itu. Harusnya tidak ada alasan, Gam, untuk hal gila seperti itu. Mungkin kita belum saja memahami bagaimana bahaya yang dikatakan kakek Dudui. Jawab Budi sambil menghisap rokoknya dan mengeluarkan asap yang cukup banyak. Suara-suara bambu yang bergesekan terkena angin sudah aku dengar semakin jelas, menenggelamkan suara langkah kaki aku dan juga Budi di bawah sinar bulan malam ini yang semakin terang, menjadi sumber pencahayaan satu-satunya. Beberapa kali aku melihat ke belakang sebuah talaga dan rawa yang sudah menampakkan kenyataan lain. Di balik indahnya ciptaan Tuhan tersebut, menyimpan kemustahilan bersifat nyata. Kala manusia benar-benar buta berani menyekutukan pencipta dan membenarkan apa yang telah diperbuatnya itu
termasuk Bu Rohma. "Kalau haus, ini masih ada 2 botol Gam di dalam tasku. Bilang saja nanti," ucap Budi tanpa melihat ke arahku dan terus berjalan. Apalagi sekarang rumput-rumput dan dedaunan yang dari tadi aku injak sudah berganti dengan daun-daun bambu dan tanah merah. Juga bambu-bambu yang berwarna hijau sudah aku lihat menjulang tinggi dan melengkung. "Bismillah," ucapku dalam hati. Setelah melihat sebuah jalan setapak yang terbelah di antara bambu-bambu, apalagi di depan semakin gelap karena cahaya bulan, sudah tertutup bambu dan daunnya. "Ada yang aneh, Gam," ucap Budi. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Bulu pundakku langsung berdiri, dan pandangan lurus dari kejauhan sudah melihat seseorang berdiri. Kemudian melangkah kembali dengan perlahan menuju arahku dan Budi. "Jangan dulu, Bud. Sabar. Aku yakin itu manusia," ucapku menahan tangan Budi kembali mengeluarkan pisau dari balik punggungnya. Jalanan setapak ini tidak terbagi lagi. Yang pasti akan berpapasan dengan lelaki memakai baju hitam. Walaupun di dalam hatiku terus saja mengucapkan zikir yang diberikan Ki Dudui, terus berusaha semakin peka pada keadaan sekitar. Walaupun beberapa kali di balik bambu-bambu itu sudah disambut oleh mata-mata yang seperti memperhatikan ke arah aku dan Budi. Aku dan Budi terus saja berjalan kaki di atas jalan setapak ini, yang aku yakini barusan juga dilalui oleh Bu Rohma, karena terlihat bekas langkah kaki dari daun-daun bambu yang sudah bergeser, bekas injakan kaki dan binatang. Lelaki yang semakin mendekat itu terlihat penuh dengan jenggot di bagian dagunya. Walaupun sekarang tangannya sudah memegang golok yang terikat di pinggangnya, hal yang sama juga dilakukan Budi, karena tangan kanannya sudah berada tepat di balik punggungnya. "Orang tua, Bud, ingat, jangan ada tingkah aneh apapun. Jangan memulai duluan," bisikku perlahan di belakang Budi yang tidak terlalu jauh. Budi hanya menjawab dengan menganggukkan kepalanya saja, walaupun napasnya sudah terdengar tidak tenang. Apalagi suara daun-daun bambu yang bergesekan terkena angin terus saja aku dengar. "Jarang sekali ada pemancing yang melewati jalan Leuweung Awi Kolot. Apalagi sudah larut malam seperti ini. Mau kemana kalian?" ucap kakek tua sangat curiga, sambil tangannya tidak lepas dari ujung goloknya. Sudah berhenti tepat di depan Budi dengan jarak yang tidak terlalu jauh. "Assalamualaikum," ucapku perlahan sambil berdiri tepat di sebelah Budi. Kakek tua yang sekarang aku lihat sedang menggendong plastik dan juga jaring kecrik penangkap ikan yang cukup besar. Terlihat sangat kaget mendengar suara ucapan salamku. "Waalaikumsalam. Mau kemana kalian ini?" jawab kakek tua itu, terus memperhatikan dengan tatapan penuh kecurigaan. "Maaf, Kek. Saya hanya berjalan menuju kampung Sakalanangor," jawabku perlahan. Malah dijawab oleh tarikan tangan kakek tua itu, sedikit mengeluarkan ujung goloknya yang sangat tajam. "Mending kalian putar arah. Sudah tidak ada lagi yang pernah masuk ke leuweung ini. Cepat!" bentak kakek tua itu cukup kencang. Tiba-tiba terdengar suara gesekan langkah kaki yang cukup besar. Aku dengar bukan langkah manusia dari arah samping pohon bambu yang berjejer. Apalagi gelang gengge di dalam saku celanaku sudah berbunyi berkali-kali begitu saja, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. "Kring, kring, kring. Astagfirullah," ucap kakek tua itu sambil melihat ke arah samping, di mana suara langkah itu semakin jelas terdengar, sambil melepaskan tangannya dari ujung golok. Kakek tua itu tidak berkata apapun lagi, langsung berjalan dengan cepat, melewati aku dan Budi, dan tatapannya ke arahku sangatlah heran. "Tidak mungkin," ucap kakek tua yang aku dengar, sambil berjalan semakin cepat ke arah Rawa Tiwas dan juga Talaga Cindek. "Gam, harusnya kakek tua barusan tahu leuweung, rawa, dan talaga itu," ucap Budi yang kembali berjalan. "Aku juga curiga begitu, Bud," jawabku. Kini langkah kaki yang menginjak tanah merah dan sesekali dedaunan bambu
bukan lagi berasal dari kaki aku dan Budi saja, melainkan suara langkah berkaki besar yang terus-menerus aku dengar mengikuti aku dari belakang. Walaupun beberapa kali aku pastikan sosoknya sama sekali tidak berwujud. Meong hide, ucapku perlahan, merasakan semakin dingin gelang gengge yang ada di dalam saku celana. Dijawab oleh anggukan kepala Budi berkali-kali. Gam, kemana ini ada 2 jalan? Ucap Budi. Kiri Bud, aku yakin dan masih ingat betul posisi rumah Alda. Jawabku, ditambah aku melihat bekas langkah kaki juga di atas tanah merahnya. Sementara jalan ke kanan masih tertutup dengan dedaunan bambu yang rapi. Malam sudah semakin larut, bahkan ketika melihat handphone, sudah tidak ada lagi kabar dari orang di rumah. Perlahan suara langkah berkaki besar itu hilang. Apalagi terus saja aku melangkah di dalam leuweung bambu tanpa tahu di mana letak rumah Alda. Budi sudah mengeluarkan air minum di dalam tas pancingannya dan diberikan kepadaku. Walaupun aku baru sadar, tiba-tiba melihat jalan kecil setapak lainnya di antara pohon bambu ini. Bud, ucapku sambil mengelap keringat yang sudah bercucuran. Yang kamu pikirkan seharusnya sama denganku. Jalan itu yang pasti dilalui Rohma sebelumnya. Rumahnya berarti semakin dekat. Jawabku perlahan. Anehnya mata Budi yang melihat ke arahku tidak berkedip cukup lama, membuatku penasaran dengan apa yang dilihatnya. Apalagi angin malam ini tidak henti-hentinya menerpa aku dan Budi, yang beruntungnya mengenakan jaket yang cukup tebal. Budi, jalan cepat! Bentakku tiba-tiba. Baik, Gam! Jawab Budi yang langsung berjalan dengan cepat mengikuti jalan setapak. Di antara pohon bambu sudah berjulang kaki yang sangat besar, penuh dengan bulu, bahkan sampai menutupi jalan yang sebelumnya aku lewati. Penunggu leuweung bukan nih, Gam? Tanya Budi sambil terus berjalan semakin cepat. Tidak tahu, Bud, belum bisa aku pastikan. Jawabku sambil ngos-ngosan. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan perempuan sangat kencang yang aku dengar dari arah depan dan diikuti bau kemenyan yang sangat menyengat terbawa oleh angin. Di depan, Bud, itu suara Alda aku yakin. Ucapku perlahan, mengenali suara teriakan itu walaupun cukup aneh suaranya, begitu kencang sekali. Ya, Gam, leuweung ini harusnya luas sekali. Lihat ke arah sana dan sana, tapi hanya ada 1 jalan di depan. Sudah habis jalan setapak ini. Jawab Budi sambil kembali melangkah. Setelah cukup lama berjalan di dalam leuweung awi kolot, aku langsung dibuat cukup kaget melihat hamparan pohon-pohon pisang yang cukup luas. Namun yang jadi perhatian, adanya sebuah kandang yang cukup besar, dikelilingi pagar dari bambu yang menarik perhatian aku dan Budi. Apalagi sudah tercium bau kotoran kambing dan juga sapi yang bercampur dengan bau kemenyan. Gam, tidak salah lagi, itu kandangnya. Lihat banyak asap. Ucap Budi tiba-tiba setelah berjalan cukup cepat melewati pohon pisang. Artinya kita sudah sampai, Bud. Aku ingat Bu Rohma dan suami Alda bilang di belakang rumah ada kandang peternakan seperti itu. Jawabku memastikan. Tunggu di sini, aku pastikan ke depan agar bisa masuk dari kiri ke area rumahnya. Nanti bisa langsung ke kamar Alda. Aku ingat sekarang. Ucap Budi langsung melangkah meninggalkan aku sendirian. Aku langsung berjongkok di samping pohon pisang, memperhatikan sekitar kandang yang cukup luas sekali. Walaupun asap-asap dari bau yang sudah semakin bercampur tidak jelas, sudah aku cium. Jam 11 malam, makin berbahaya. Ucapku dalam hati, terus melihat Budi berjalan mendekat ke arah kandang. Sambil berpikir, keadaan Alda sudah semakin buruk. Tidak berselang lama, Budi kembali dengan cepat ke arahku. Aku lupa namanya siapa perempuan yang mirip orang gila itu. Ucap Budi terlihat mulai tidak tenang. Bijena, Bud, salah satu perempuan kepercayaan Bu Rohmah. Kenapa memangnya, Bud? Tanyaku semakin cemas. Keadaannya tidak mungkin, Gam, untuk kita berjalan berdua ke depan dan juga menemui Alda malam ini.
Sobar dan Jenab terlihat di ujung kandang. Rohmah sepertinya sudah tahu kita akan datang, ucap Budi sangat serius. Aku langsung terdiam dengan ucapan Budi, sementara aku masih penasaran untuk melihat keadaan Alda. Kalau sendiri, aku yang jalan ke depan bagaimana? Tanyaku perlahan. Sulit, Gam. Benar-benar sulit. Masalahnya, kalau kamu mengizinkan, malam ini juga aku habisi siapa saja yang menghalangi kamu. Itu tidak masalah, Gam. Dan itu cukup mudah bagiku. Jawab Budi membuat aku harus berpikir dengan cepat. Jangan ada nyawa yang melayang malam ini. Tujuan kita kan bukan itu. Ucapku dengan tegas mengambil keputusan, membuat Budi langsung menundukkan kepalanya. Harusnya masih ada cara yang lebih mulus daripada kedatangan seperti ini, Bud. Tapi ada bagusnya juga. Jadi kita tahu bagian belakang rumah ini, termasuk kandang itu. Ucapku dengan serius. Tiba-tiba, suara kambing aku dengar dengan cukup jelas. Berbarengan dengan suara sapi yang tiba-tiba bersuara sangat berisik sekali. Disusul cahaya sorot baterai mengenai aku dan Budi. Di sana! Kejar, cepat! Terdengar suara teriakan suara Sobar yang pernah aku dengar jelas suaranya. Sudah berteriak berkali-kali dengan sangat kencang. Pergi sekarang, Gam! Cepat, duluan! Bentak Budi. Aku langsung berdiri dan berlari cukup kencang, diikuti oleh Budi di belakangku. Kembali melewati pohon-pohon pisang, agar bisa masuk kembali ke dalam leuweung Awi Kolot. Suara tertawa seorang perempuan tiba-tiba terdengar juga dari arah dalam leuweung Awi Kolot yang sebelumnya aku lewati. Bahkan sekarang semua sosok yang ada di dalam leuweung Awi Kolot menunjukkan wujudnya dengan angin yang tiba-tiba kencang kembali, membuat bambu-bambu itu bergesekan. Gam, lebih cepat lagi! Bentak Budi. Sementara sorot dari cahaya berwarna kuning itu terus saja aku lihat. Berapa orang, Bud? Tanyaku sambil terus berlari, sambil memegang gelang gengge dan batu kecil di dalam saku. 4 orang termasuk Sobar. Cepat, perintah aku untuk menghabisinya, Gam. Jawab Budi mulai panik. Tidak, jangan, Bud. Jawabku terus berlari semakin kencang. Jangan ke arah barusan, arah jalan menuju Rawatiwas yang langsung bawah saja, ucap Budi, sambil terus berlari. Sebuah persimpangan jalan aku ambil, apalagi suara teriakan dan wujud-wujud di luar sangkaanku yang sebelumnya aku dengar, sudah menutupi jalan, berdiri di bawah pohon bambu. Korban tumbal, ucapku melihat jelas sosok-sosok manusia berwajah pucat, dengan bagian kepala yang tidak ada satupun yang utuh. Duluan, Gama, kalau seperti ini sampai Rawatiwas orang-orang itu akan mengejar, ucap Budi sambil berhenti dari larinya. Baik, tapi ingat, Bud, jangan ada nyawa yang melayang. Ini baru permulaan, aku harus memastikan semuanya aman terlebih dahulu. Taruhannya Alda dan keluarga kita juga, ucapku menepuk pundak Budi. Jika aku tidak kembali cepat, tinggalkan saja, Gam. Jangan menunggu. Jawab Budi langsung masuk ke antara celah pohon bambu. Sementara sinar kuning dari cahaya baterai masih menyorot beberapa kali ke arahku. Di sini, teriak Budi sangat kencang, membuatku semakin berlari dengan kencang menuju Rawatiwas. Seketika dari kejauhan, orang-orang itu berhenti tepat dari arah suara Budi, membuat aku bisa leluasa untuk berlari. Awalnya ingin aku keluarkan gelang gengge dalam saku celanaku dan membunyikannya berkali-kali agar Meong Hideng bisa menolong Budi. Namun aku urungkan karena sudah menghitung resiko dan dampaknya dan masih percaya bahwa Budi bisa mengatasi orang-orang itu. Namun tidak bisa menjamin soal Budi mendengarkan ucapan terakhirku barusan, perihal jangan ada nyawa yang melayang. Tetesan keringat sudah bercucuran terasa membasahi seluruh badanku. Apalagi malam ini, aku mengenakan jaket yang cukup tebal. Sementara dari kejauhan, sudah terlihat Rawatiwas yang menjadi tujuanku. Sambil terus berjalan, aku sudah melihat kakek tua barusan yang bertemu di tengah leuweung Awi Kolot.
sedang duduk di tepi rawa dengan asap putih rokok yang aku lihat. Sementara kecrik ikan sudah berada tepat di depan lelaki tua itu. Bisa-bisanya hanya memandang bangkai kambing yang mengambang. Ucapku terus mengatur napas yang sudah ngos-ngosan berjalan menuruni sebuah jalan yang sebelumnya dilalui Alda dan Bu Rohmah, juga para anak buahnya itu. Lelaki tua itu hanya menggerakkan tangannya ke arah golok tanpa berbalik badan ketika mendengar langkah kakiku yang semakin mendekat. "Assalamualaikum, permisi bah," ucapku perlahan sambil menundukkan kepala. Lelaki berusia lebih tua dari Ki Dudui berbalik badan dengan cepat sambil menarik goloknya dengan cepat pula. "Waalaikumsalam. Saya yakin kamu bukan sembarangan orang. Tapi katakan, apa tujuanmu sebenarnya malam ini datang ke sini dan masuk ke Leuweung Awi Kolot untuk menuju kampung Sakalanangor?" Ucap lelaki tua itu perlahan sambil memasukkan kembali goloknya sampai terdengar jelas benturan dengan sangkarnya, membuat aku sangat kaget. Aku tidak langsung menjawab, duduk bersila di dekat lelaki tua dan merasakan bahwa lelaki tua ini juga bukan orang biasa saja. "Ayo minum. Terdengar napasmu, kamu habis berlari ya? Mana teman kamu satunya lagi? Jangan bilang dia mati di Leuweung Awi Kolot. Menambah pekerjaan saya saja, selain harus membereskan bangkai-bangkai yang mengambang itu," ucap lelaki tua sambil memberikan satu botol air minum yang dikeluarkan di dalam kecrik. Aku sangat kaget dengan ucapan lelaki tua yang berada di sampingku. "Terima kasih, bah. Masih di belakang, teman saya sebentar lagi menyusul. Membereskan dulu urusannya," jawabku perlahan dan merasa bahwa lelaki tua ini bisa memberikan sesuatu yang ingin aku ketahui. Sambil beberapa kali aku melihat ke bagian belakang, menunggu Budi kembali. Kepala lelaki tua itu hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali, seolah tidak percaya dengan ucapan yang barusan keluar dari dalam mulutku. "Sejak bertemu dengan kamu di dalam Leuweung dan teman kamu yang berambut gondrong itu, malam ini seperti memberikan jawaban yang bertahun-tahun saya tunggu. Saya sesepuh dari kampung Sakalanangor. Tidak pernah ada yang berani masuk ke dalam leuweung itu kecuali saya dan para anjing-anjing Rohmah. Itu tujuan kamu malam ini datang," ucap lelaki tua sambil melihat ke arahku. Sementara pandanganku masih memperhatikan bangkai-bangkai kambing yang mengambang, membayangkan betapa besarnya buaya yang sebelumnya menjemput nenek tua itu. "Salah satunya itu, bah. Maaf sebelumnya, Abah tahu betul soal keluarga Rohmah?" tanyaku perlahan. Walaupun terus mengatur diriku agar tenang, karena harus membagi pikiran antara Budi dan orang-orang di rumah. "Sudah, jangan cemas. Jangan selalu melihat ke belakang. Anjing-anjing Rohmah tidak akan sampai mengejar ke sini. Namun teman kamu belum pasti bisa selamat nyawanya. Saya lebih dulu tahu tentang Rawat Tiwas dan Talaga Cindek ini," jawab lelaki tua itu semakin serius ucapannya. Membuatku semakin yakin bahwa orang yang berada di sampingku bukan bagian dari orang-orang Ibu Rohmah. Dan aku tetap yakin Budi pasti bisa mengatasi hal seperti itu. "Kakek saya menyebutnya Talaga Mayit. Mustika dan selendang yang saya cari asal-muasalnya, bah. Karena Rohmah sudah membangkitkan apa yang sudah mati di Talaga Mayit ini. Kakek saya bilang seperti itu," jawabku perlahan. Tiba-tiba, lelaki tua itu langsung berjongkok dan melihat heran ke arahku, disusul oleh bergeraknya bangkai-bangkai di atas air Rawa Tiwas. "Siapa kamu sebenarnya, anak muda? Jawab. Jangan sampai saya habisi juga kamu malam ini," ucap lelaki tua itu sambil menarik goloknya keluar dari sangkar. "Digdaya Adi Gunagama, bah. Maaf jika membuat Abah marah. Kedatangan saya hanya itu, tidak lebih. Napak tilas jejak buyut pada masanya masih hidup," jawabku perlahan sambil menundukkan kepala. Aku terus saja menunduk, walaupun aku sangat kaget ketika melihat golok tajam itu tiba-tiba jatuh begitu saja di hadapanku. Ki Adi Guna Rusdi Laksamana.
Bahkan ada nama Kilangsa dalam nama lengkapmu. Ucap lelaki tua itu sangat kaget. Ki Dudui nama kakek saya, dan yang Abah sebut namanya buyut saya. Jawabku perlahan. Lelaki tua itu langsung terdiam dan duduk tepat di hadapanku. Perlahan kepalanya menunduk. Ampun Paralun, tidak ada maksud buruk dalam hati saya. Namun saya bingung ketika datang lelaki muda masuk ke dalam leweng awi kolot dan semua makhluk penunggu hanya berdiam tanpa bergerak sedikit pun. Tidak seperti biasanya. Apalagi ketika sampai Rawatiwas. Rohma sudah memanggil Nik Piah dan saya yakin kamu melihat semuanya. Namun keadaan kamu masih bisa baik-baik saja. Saya Bahdewo Karta, sesepuh dari kampung ini. Jawab Bahdewo terus saja menundukkan kepalanya. Belum sempat aku menjawab ucapan Bahdewo, terdengar suara gesekan langkah kaki semakin perlahan, membuat aku langsung berbalik badan. Bud, ucapku kaget. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali, dengan keadaan biasa saja dan masih tetap menggunakan topi, juga menggendong tas pancingannya. Sudah beres gak, Mak? Ucap Budi langsung berlari ke arah Bahdewo, sambil mengeluarkan pisaunya di balik pinggangnya itu. Bud, jangan! Apa-apaan kamu ini? Jangan! Bentakku kencang. Kenapa ada golok yang keluar dari sangkarnya? Jangankan lelaki tua ini, jika perlu aku habisi semua yang ada di rumah Rohma, Gam. Siapapun yang berani melakukan hal itu pada kamu, Gama. Angkat kepala kamu, bajingan! Bentak Budi dengan emosi. Langsung menjambak rambut Bahdewo sekuat tenaganya. Tanpa ada sedikit pun perlawanan dari Bahdewo. Ampun, maafkan saya. Ucap Bahdewo terbata-bata. Dan juga sangat kaget dengan kelakuan Budi. Karena melihat golok tajam masih tergeletak tepat di depan aku yang masih duduk. Budi, lepaskan. Bahdewo sesepuh kampung Sakalanangor. Dia mengetahui silsilah keluarga kita. Lepaskan, Bud, jangan. Ucapku sambil berdiri. Budi langsung melepaskan jambakan rambut Bahdewo dengan perlahan, sambil mengatur napasnya dan memasukkan kembali pisau tajam ke balik pinggangnya itu. Namanya Budi, Bah. Panjang ceritanya. Sudah ikut pada kakek dan keluargaku. Ucapku setelah melihat Budi duduk dan mengeluarkan air di dalam tas pancingannya. Bahdewo hanya mengelap air mata yang keluar karena menahan kesakitan yang telah Budi lakukan. Lalu dengan perlahan memasukkan golok ke dalam sangkarnya. Bahdewo, tolong maafkan kelakuan Budi. Saya ingin tahu semua tentang keluarga Bu Rohmah. Dan benar, Abah tahu soal Kilang Samana. Jangan menunduk seperti itu, ah. Tanyaku perlahan. Bahdewo lagi-lagi hanya menganggukkan kepalanya. Apalagi setelah Budi berikan air minum kepada Bahdewo. Kilang Samana pada zamannya hidup lama bersama Ki Anam di ujung Rawatiwas sana. Ucap Bahdewo sambil menunjuk sebuah bukit kecil di ujung Rawatiwas. Namun sepertinya sangat ketakutan sekali. Bahkan aku cukup kaget ketika mendengar satu nama, Ki Anam, yang disebutkan Bahdewo malam ini. Apalagi tiba-tiba angin kembali kencang, membuatku langsung menyimpan satu nama, yaitu Ki Anam, yang akan aku tanyakan kepada Ki Dudui. Lupa tepatnya kapan Pak Adiwangsa suaminya meninggal. Dan tidak pasti apa semua ini diawali oleh Pak Adi atau tidak. Yang Abah ingat, setelah itulah Bu Rohmah sering berkunjung ke seberang Rawatiwas hingga bertahun-tahun tanpa alasan yang jelas. Perlahan, tanah leweng awi kolot setengahnya yang satu arah menuju kandang dan rumahnya bisa dibeli pada warga. Hingga yang Abah tahu melakukan akad jiwa setelah mendapatkan mustika dan selendang hitam Nik Piah yang sudah puluhan tahun dilenyapkan oleh Kilang Samana. Ucap Bahdewo perlahan menjelaskan sambil matanya berkali-kali melihat ke arah seberang Rawatiwas, hampir sama dengan cerita Ki Dudui. Mata Budi terus saja beberapa kali melihat ke belakang, ke arah leweng awi kolot. Sementara aku mendengarkan sesuatu hal yang baru yang aku ketahui soal suaminya Bu Rohmah dan bapaknya Alda. Membuatku menyimpan baik-baik cerita dari Bahdewo malam ini.
sementara malam semakin larut. "Alda?" tanyaku tiba-tiba. "Alda sakit telah lama. Setelah menikah, berbarengan anak Abah sembuh dan dibawa oleh Bu Rohmah untuk bekerja di rumahnya sebagai jaminan agar Abah tidak mengganggu apapun yang dilakukan di rawa ini. Yang sudah Abah jaga ya sejak dari kecil, meneruskan almarhum Bapak." Jawab Bah Dewo seperti membuka ingatan di dalam isi kepalanya. "Anak Abah siapa, Sobar?" tanyaku semakin penasaran. "Bukan, Jenab," jawab Bah Dewo sambil aku melihat meneteskan air matanya. Aku langsung teringat perempuan yang berpenampilan seperti orang gila ketika berkunjung ke rumah Alda. Bahkan Kang Ito suami Alda menyebut Bijenab salah satu orang kepercayaan Bu Rohmah. Bahkan Budi langsung terlihat kaget mendengar ucapan Bah Dewo. "Tolong selamatkan Jenab. Kasihan dia tidak tahu apapun. Hanya karena kesalahan Abah terlalu percaya niatan baik Bu Rohmah. Setiap selesai Bu Rohmah melakukan ritual micen embe, rawa ini Abah yang bersihkan. Karena tidak ingin membuat warga semakin gempar dengan kelakuan Bu Rohmah. Melawan berarti mati," ucap Bah Dewo terbata-bata. "Gama, ada orang di atas," bentak Budi tiba-tiba sambil berdiri. "Lari cepat ke arah sana, biar Abah yang urus sebagai ucapan maaf barusana. Semoga Abah dimaafkan," sahut Bah Dewo. "Terima kasih Bah, di mana rumah Abah?" tanyaku sambil berdiri. "Ujung kampung Sakala Nangor. Jangan berkunjung, kasihanilah Abah ini. Tidak mau Jenab dijadikan tumbal oleh Rohmah. Tolong jangan," jawab Bah Dewo. "Ayo cepat, tidak banyak waktu," bentak Budi menarik tanganku. Walaupun aku melihat Budi sempat menatap tajam ke arah Bah Dewo dan seperti memikirkan sesuatu. Aku langsung merasakan sebuah rasa panas dari batu kecil mustika yang berada di dalam saku celana ketika melihat ke arah seberang rawa tiwas. Dengan cepat segera aku keluarkan batu yang awalnya berwarna abu tua dan tiba-tiba menyala merah namun tidak terlalu terang. Mengeluarkan panas semakin terasa dari genggaman telapak tanganku. Mungkin dari sanalah semuanya dihidupkan kembali. Ucapku terus mengikuti langkah Budi menerobos dedaunan tinggi di samping rawa tiwas menuju talaga mayit. "Arah sana Gam, cepat," ucap Budi terus berjalan tergesa-gesa. Aku melihat Bah Dewo bahkan sudah mulai membersihkan bangkai-bangkai kambing yang mengambang. Sementara Sobar tidak kunjung aku lihat menghampiri Bah Dewo. Jangan sampai niat baiknya Bah Dewo memberikan apa yang ingin aku ketahui, mencelakakan anaknya Bijenab. Ucapku dalam hati masih dibuat tidak percaya bisa bertemu dengan bapaknya Bijenab dan memiliki cerita yang cukup kelam. Setelah melewati rumput-rumput yang tinggi, aku sudah kembali melihat rakit Darman berjajar, walaupun kedatanganku kali ini dari arah samping. "Bud, tidak mungkin kita bermalam di sini," ucapku sambil mengikuti Budi yang sudah duduk di atas rumput. Hanya ada cahaya dari sinar bulan malam ini yang memantulkan cahayanya ke atas air talaga Cindek. "Makin sulit, masalahnya bakalan semakin rumit Gam. Percaya padaku," ucap Budi tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu. "Aku juga pikir seperti itu Bud. Sebentar," ucapku langsung mengeluarkan handphone dan mencari nomor bapak perahu yang sebelumnya mengantarkan aku. "Halo Pak, bisa jemput sekarang?" ucapku ketika panggilan langsung diterima. "Oh, ini yang dirakit Darman ya?" jawab bapak langsung mengenali namaku. "Betul Pak, tapi di paling ujung ya." "Gimana?" jawabku, berusaha agar nantinya perahu tidak akan melihat ke rawa tiwas di mana Bah Dewo sedang membawa bangkai kambing. Bisa, tapi ini sudah larut malam. Sudah hampir jam 1. Gimana kalau ongkosnya ditambah sedikit?" ucap bapak. Beruntungnya setelah aku paham dan bilang akan membayarnya 2 kali lipat, membuat bapak itu akan segera datang untuk menjemput. "Pindah ke rakit Darman paling ujung Bud," ucapku langsung berjalan kembali.
Sesampainya di rakit pemancingan Darman yang paling ujung, Budi terus saja memperhatikan ke arah belakang, karena masih bisa lihat dengan jelas dari arah atas Leuweung Awi Kolot. Takut kejadian Sobar barusan terulang lagi. Lalu bagaimana kelanjutan perjalanan Adi Gunagama dan juga Budi dalam mengungkap misteri yang selama ini belum terpecahkan, yaitu tentang Leuweung Awi Kolot, Rawat Tiwas, dan juga perjanjian akad jiwa Ibu Rohma. Terus ikuti perjalanan mereka untuk mengungkap misteri ini di episode selanjutnya.